Oke, jadi kemarin saya berkesempatan buat test drive Wuling Aira EV secara langsung dan ada beberapa hal yang pengen saya share di sini. Yang pertama itu dari sisi desain, sebenarnya saya udah bahas di video sebelumnya ya. Intinya sih Aira EV ini mengusung tema retro modern, beda banget sama si REV yang lebih futuristik. Lekukan bodinya ini kan yang membulat, terus bentuk lampu belakang, depan itu bulat. Ya semuanya nguatin aura retronya lah. Jadi bagi yang suka sama gaya klasik ini bakal langsung kena. Terus untuk ukuran ya, karena sekarang jadi 4 pintu, otomatis bodinya itu lebih panjang dari REV. Nah, masalahnya kalau panjang doang kan nggak proporsional gitu. Jadi aneh dan aerodinamisnya itu bakal kurang. Untungnya REV ini lebarnya juga ikut nambah, walaupun menurut saya kurang dikit lagi. Tapi overall masih oke lah. Untuk bagasi, dia lebih luas dari REV ya. Ini sesuai harapan as expected, walaupun tetap kecil. Tapi ya wajar dah untuk ukuran mobil mini ini. Yang penting nih sekarang koper sama ransel yang full isinya itu udah bisa masuk gitu. Untuk kabin belakang akses penumpang jelas jauh lebih mudah karena 4 pintu ini ya. Tapi soal luas kabinnya ini kurang lebih masih mirip sama REV. Baris depan juga nggak terlalu berbeda jauh ya untuk segi keluasannya ya. Ya masih mirip-mirip lah sama REV. Untuk interior di sini ada perubahan yang cukup signifikan ya. Untuk layarnya ada dua, instrumen cluster di depan pengemudi yang bentuknya mirip monitor kecil ini. Terus ada center display atau head unit di tengah dashboard yang ukurannya lumayan besar. Dan semua kontrol udah pindah ke layar tengah ini. Nggak ada tombol fisik lagi ya. Untuk kompartemen penyimpanan di sisi penumpang juga lebih cakep sih menurut saya. Lebih baik lah. Desainnya ini lebih dalam dan tepiannya ini dibuat agak naik. Jadi barang itu nggak gampang jatuh. Kalau soal material sih interiornya full hard touch ya. Nggak ada soft touchnya sama sekali. Tapi udah cakep lah. Masih bisa diterima untuk desainnya. Ada satu hal lagi menurut saya juga jadi anomali menarik di sini nih. REV itu yang REV ya, yang kemarin ya, itu luarnya kan futuristik, tapi dalamnya masih klasik karena ada, switch-switch fisiknya buat, pengaturan AC lah, gitulah. Dan Aira EV ini kebalikannya ya, luarnya retro banget, tapi dalamnya justru modern gitu, dengan hilangnya tombol-tombol itu. Ya sebenarnya sih kalau pengennya saya sih, andai interiornya modern gini, masih ada sedikitlah sentuhan instrumen klasiknya, jadi bakal lebih berkarakter. Tapi ini selera saya aja ya. Kembali ke driving experience-nya ya, untuk posisi duduk, jok Aira EV ini perasaan saya sih lebih rendah ya, saya kan bawa REV setiap hari itu agak tegak, walaupun sudah sendernya sudah dimundurin. Dan kalau untuk Aira EV ini berasa nggak setegak REV. Jadi dia lebih nyaman sih buat saya dan nggak gampang pegel. Seat belt-nya juga lebih gampang dijangkau ya, karena kan kemarin kan agak susah karena pintu REV yang lebar, jadi posisi seat belt itu agak ke belakang, kalau ini enggak. Terus untuk setir, sayangnya nih belum support tilt and telescopic juga. Tapi posisinya udah lebih enak sih dari REV yang kemarin agak rebah sedikit ya. Untuk akselerasi, manuver, dan kecepatan sama enaknya, tetap gesit dan menyenangkan untuk dikendarai. Nah, infonya ini ada dua varian yang bedanya itu ada di range baterainya ya, yang satu 200 km dan satu 300 km. Untuk penamaan belum ada info. Terus untuk pilihan warnanya, infonya ada tiga, warna putih, biru, sama hitam. Tapi yang saya sayangkan itu warnanya tuh nggak ada yang hijau. Kalau di versi China-nya Hongguang Mini itu kan ada warna hijau, hijau agak gelap, agak metalik gitu. Menurut saya cakep dan cocok banget dengan karakter mobilnya. Sayang banget warna ini nggak masuk. Untuk harga belum ada info, tetap di bawah 200 juta dan menurut saya Wuling juga lagi dalam posisi dilema. Karena kalau pasang harga terlalu tinggi bakal susah bersaing sama EV lain yang di entry level yang udah ada di pasaran ya. Tapi kalau dia pasang lebih murah, mereka bakal gebuk si REV yang masih dijual di kisaran 150 sampai 200 jutaan lah karena diskon ya. Saya nggak tahu ini REV ini discontinue atau masih dijual ya. Yang pasti kalau masih dijual, ya harganya harus saling menyesuaikan. Karena kalau Aira EV lebih murah dari REV, siapa yang mau beli? Ya mungkin ada ya, saya nggak tahu ya. Tapi lebih worth it sih Aira EV karena ya udah 4 pintu, bagasi lebih luas, dan udah ada fast charging pula. Nah belum lagi satu lagi nih, kalau harga lebih murah, pemilik REV bakal makin nyesek kalau harganya turun drastis. Nilai jual mobil mereka secara harga bekasnya bakalan ikut jatuh. Jadi kalau menurut saya sih Wuling boleh aja sih kasih harga kompetitif. Tapi mungkin ya bisa dikasih perlakuan spesial buat
pemilik wuling sebelumnya, misalnya, nanti ada bonus diskon atau voucher itu buat yang mau upgrade ke Aira EV. Jadi semua pihak bisa happy nih, oke? Nah, menurut kalian gimana nih? Idealnya untuk harga Aira EV ini di berapa? Tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai jumpa.